Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini, sama kayak video sebelumnya, aku mau sharing dulu satu kisah, baru ke inti videonya. Jadi, dikisahkan, ada nih tetangga, yang satu ini tergolong kaya gitu ya, satu lagi tergolong ya miskin. Nah, si orang kaya ini punya satu pohon kurma, dan salah satu dahannya tuh menjuntai ke halaman si orang miskin. Nah, suatu hari, anak dari yang miskin ini memakan salah satu sebiji kurma yang jatuh ke tanah, dan ternyata ketahuan sama si pemilik pohonnya. Akhirnya karena tidak terima si kurmanya dimakan, bahkan si orang kaya ini sampai merogoh mulut si anak yang sudah mengunyah si kurmanya, saking tidak sudi gitu si kurmanya tuh dimakan sama mereka. Akhirnya si orang kaya ini menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak terima ini, bagaimana kurma dari pohon saya dimakan sama mereka gitu, karena ada dahan saya menjuntai ke halaman mereka. Rasulullah memberi solusi hanya, ya sudah, ikhlaskan saja gitu, nanti Allah akan membalasmu dengan pohon kurma yang lebih baik di surga nanti. Dia menerima? Tentu tidak. Dia tidak menerima nikmat surga hanya demi satu pohon kurma, bahkan sebiji kurma yang dimakan oleh anak tersebut. Kemudian datanglah seorang sahabat Rasul yang mendengar permasalahan tersebut, dan akhirnya menawarkan, bagaimana jika satu pohon kurmamu saya beli diganti dengan 40 pohon kurma milik saya di kebun. Wah, alangkah sangat senangnya gitu ya si orang kaya tersebut mendengar tawaran tersebut. Dia terimalah si tawarannya. Akhirnya, ya Rasul, ini pohon kurma sudah punya saya ya, kalau begitu bagaimana baiknya gitu. Yang kata Rasul, berikanlah pohon kurma tersebut kepada orang tersebut, si orang miskin tadi. Nah, dari kisah tersebut kiranya ada dua hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama itu tentang janganlah menjadi orang yang kikir, tapi jadilah orang yang dermawan. Seperti disebutkan di surat Al-Lail, yang artinya, barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan. Adapun orang kikir dan merasa dirinya tidak memerlukan pertolongan Allah, serta mendustakan pahala terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Dan hartanya tidak bermanfaat apabila ia telah binasa. Allah menunjukkan perbedaan antara balasan untuk orang yang dermawan, orang yang senantiasa bersedekah, berinfak, dengan orang yang kikir atau selalu menahan hartanya. Padahal kita tahu harta itu hanya titipan Allah, tidak ada yang benar-benar punya kita gitu. Kalau Allah tidak berkehendak memberikan sesuatu kepada kita, kita tidak akan punya apa-apa gitu. Dan bahkan ketika kita mati pun, kita tidak akan membawa harta satu pun, sepeser pun, ke liang lahat kita atau ke akhirat nanti gitu. Semuanya akan kembali kepada Allah, termasuk diri kita. Dan yang kedua adalah hikmah untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga yang jauh. Itu disebutkan di surat An-Nisa ayat 36. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, anak yatim, tetangga yang dekat maupun yang jauh, dan lain-lain gitu, ada disebutkan di surat An-Nisa ayat 36 tersebut. Ada pula hadis yang menyebutkan, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, ia adalah orang yang senantiasa berbuat baik kepada tetangga-tetangganya. Kalau kita mungkin ada budaya misalkan memberi makanan kepada tetangga, kita mencoba masak sesuatu, kita bagikan kepada tetangga terdekat gitu ya, atau dengan minimal hanya menyapa setiap pagi, atau ketika berpapasan atau bertemu kita memberi senyum, itu sudah merupakan bentuk kebaikan kepada tetangga. Jangan sampai malah kita menyulut emosi, menyulut perdebatan dan permusuhan antar tetangga. Ya, kiranya itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga ada hikmah baik yang bisa diambil, dan
Seperti biasa, mohon dikoreksi apabila ada kesalahan dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.